semua, saya Rona Hinirin Gultom, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Defisit Anggaran, Inflasi, dan Cadangan Devisa terhadap Utang Luar Negeri melalui melemahnya kurs di Indonesia. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Armin Rahmansyah SE MSI dan Bapak Nasrullah Hidayat SPD MSc selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu utang luar negeri saat ini menjadi isu global yang berdampak besar pada kesehatan keuangan suatu negara. Di mana menurut SESU tahun 2019, utang luar negeri merupakan bagian dari keseluruhan utang suatu negara yang diperoleh dari kreditor dari luar negeri. Bentuk utang ini dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2023, tren utang luar negeri negara-negara berkembang mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Utang luar negeri negara-negara berkembang tersebut telah meningkat secara dramatis mencapai lebih dari 1,4 triliun US dollar atau sekitar 22.000 triliun untuk membayar utang luar negeri pada tahun 2023. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah memanfaatkan utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Data Bank Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan total utang luar negeri Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 424.063 miliar US dollar, naik dari 134.504 miliar US dollar pada tahun 2005. Jika dilihat pada grafik perkembangan utang luar negeri Indonesia pada tahun 2006, utang luar negeri Indonesia sempat menurun sebesar 1,871 miliar US dollar. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor utama seperti restrukturisasi utang melalui Paris Club pada tahun 2005 yang mencakup pengurangan dan penjadwalan ulang utang sebesar 2,704 miliar US dollar. Serta adanya kebijakan pembayaran utang signifikan oleh pemerintah mencapai 17.079 miliar US dollar. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari 9.830 pada tahun 2005 menjadi 9.020 pada tahun 2006. Hal ini juga turut membantu menurunkan nilai utang luar negeri dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Namun, utang luar negeri terus naik hingga pada tahun 2024 yakni sebesar 424.063 miliar US dollar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh besarnya biaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memaksa pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan melalui utang luar negeri. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai 16.162.000 per US dollar pada tahun 2024 juga memperburuk beban utang luar negeri. Selain defisit anggaran, inflasi juga berperan dalam meningkatkan utang luar negeri. Jika dilihat pada grafik, inflasi Indonesia itu mengalami fluktuasi dari tahun 2005 hingga tahun 2024 yang mencerminkan dinamika ekonomi domestik dan global. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2006 sekitar 13,11% akibat kenaikan harga BBM diikuti oleh tahun 2008 sebesar 11,06%. Hal ini disebabkan karena lonjakan harga komoditas global dan krisis keuangan. Sebaliknya, inflasi terendah tercatat pada tahun 2021 sebesar 1,56% akibat melemahnya permintaan domestik selama pandemi COVID. Menurut Hudson tahun 2009, inflasi yang tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sementara harga barang dan jasa meningkat, termasuk biaya impor dan pembayaran utang luar negeri dalam mata uang asing. Ekowarna pada tahun 2008 menambahkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi sehingga pemerintah semakin tergantung pada utang luar negeri untuk menutupi defisit tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Kurniawan pada tahun 2023 yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Artinya, semakin tinggi inflasi, semakin besar pula kebutuhan utang luar negeri.
Namun hasil penelitian Sofyan Ibrahim dan Wahyu Hidayat pada tahun 2023 justru menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap utang luar negeri, karena penurunan inflasi cenderung meningkatkan pinjaman utang luar negeri dengan tingkat bunga yang lebih terkendali. Cadangan devisa terus meningkat, mencapai 155,7 miliar US dollar pada tahun 2024. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2005 yang hanya sebesar 34,7 miliar US dollar. Namun, meskipun cadangan devisa tersebut naik, utang luar negeri juga terus bertambah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aniati tahun 2019 menemukan bahwa cadangan devisa yang tinggi justru bisa mengurangi kebutuhan utang luar negeri. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Guslau dan Septriani pada tahun 2024 menunjukkan selain defisit anggaran, inflasi, dan cadangan devisa, faktor lain yang mempengaruhi utang luar negeri adalah kurs atau nilai tukar. Menurut Hudson tahun 2009, ketika mata uang suatu negara didevaluasi atau sengaja diturunkan, biaya pembayaran utang luar negeri meningkat karena lebih banyak mata uang lokal yang dibutuhkan untuk melunasi jumlah uang yang sama dalam mata uang asing. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Guslau dan Septriani pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa depresiasi rupiah terhadap US dollar meningkatkan beban utang luar negeri karena nilai utang dalam dolar menjadi lebih mahal dalam rupiah. Namun, penelitian Agustina dan Kurniawan pada tahun 2023 menemukan hal sebaliknya, di mana bahwa nilai tukar justru berpengaruh negatif terhadap utang luar negeri. Penelitian ini menggunakan kurs sebagai variabel intervening, di mana kurs dipilih karena memiliki peran penting dalam menjelaskan bagaimana defisit fiskal, inflasi, dan cadangan devisa mempengaruhi utang luar negeri secara tidak langsung. Di mana menurut Nimbang tahun 2015 dan Krugman tahun 2021 menyatakan bahwa variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi pergerakan kurs yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan dan penurunan beban utang luar negeri. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan antara defisit fiskal, inflasi, cadangan devisa, dan kurs terhadap utang luar negeri, masih terdapat gap penelitian yang menunjukkan hasil yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh defisit fiskal, inflasi, dan cadangan devisa terhadap utang luar negeri melalui melemahnya kurs khususnya periode tahun 2005 sampai tahun 2024 di Indonesia. Maka adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh defisit anggaran terhadap kurs di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap kurs di Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh cadangan devisa terhadap kurs di Indonesia? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri di Indonesia? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap utang luar negeri di Indonesia? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh cadangan devisa terhadap utang luar negeri di Indonesia? Dan yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh kurs terhadap utang luar negeri di Indonesia? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh defisit anggaran terhadap utang luar negeri melalui kurs di Indonesia? Yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap utang luar negeri melalui kurs di Indonesia? Yang kesepuluh, apakah terdapat pengaruh cadangan devisa terhadap utang luar negeri melalui kurs Indonesia? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh defisit anggaran, inflasi, cadangan devisa, dan kurs secara bersama-sama terhadap utang luar negeri di Indonesia? Selanjutnya masuk pada bab 2, kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada teori irresponsible government yang dikemukakan oleh Easterley pada tahun 2001, di mana teori ini menyatakan bahwa utang yang tinggi disebabkan oleh kebijakan anggaran yang tidak bertanggung jawab, seperti defisit anggaran yang besar, subsidi impor yang berlebihan, dan manajemen ekonomi yang buruk. Kemudian ada teori defisit kembar atau twin deficit theory yang dikemukakan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming, di mana teori ini menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah sangat berkolerasi dengan defisit akun berjalan, di mana jika pemerintah menghadapi defisit anggaran dan pemerintah mendanai defisit tersebut dengan meminjam, maka hal itu dapat meningkatkan konsumsi domestik dan juga impor. Kemudian adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat kita lihat pada slide. Dari kerangka pemikiran tersebut terlihat bahwa ada hubungan secara parsial antara variabel X terhadap variabel Z. Kemudian ada hubungan secara parsial antara variabel X dan Z terhadap variabel Y. Dan ada hubungan secara simultan antara variabel X dan Z terhadap variabel Y.
Selanjutnya, adapun hipotesis pada penelitian ini, yaitu yang pertama H1, diduga variabel defisit anggaran berpengaruh negatif terhadap kurs di Indonesia. Kemudian yang kedua H2, diduga variabel inflasi berpengaruh positif terhadap kurs di Indonesia. Yang ketiga H3, diduga variabel cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap kurs di Indonesia. H4, diduga variabel kurs berpengaruh positif terhadap jumlah utang luar negeri di Indonesia. H5, diduga variabel defisit anggaran berpengaruh positif terhadap jumlah utang luar negeri di Indonesia. H6, diduga variabel inflasi berpengaruh positif terhadap utang luar negeri di Indonesia. Hipotesis ketujuh, diduga cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap jumlah utang luar negeri di Indonesia. H8, diduga variabel defisit anggaran berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri melalui melemahnya kurs di Indonesia. H9, diduga variabel inflasi berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri melalui melemahnya kurs di Indonesia. H10, diduga variabel cadangan devisa berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri melalui melemahnya kurs di Indonesia. Dan H11, diduga variabel defisit anggaran, inflasi, cadangan devisa, dan kurs secara simultan berpengaruh terhadap jumlah utang luar negeri di Indonesia. Selanjutnya masuk pada metode penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data, di mana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan World Bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data time series dari tahun 2005 sampai tahun 2024 di Indonesia. Yang kedua, variabel penelitian, di mana yang pertama variabel terikat atau variabel Y yang digunakan adalah utang luar negeri. Kemudian variabel bebas yang digunakan adalah defisit anggaran sebagai X1, inflasi sebagai X2, dan cadangan devisa sebagai X3. Kemudian variabel mediasi atau variabel intervening yang digunakan adalah kurs atau nilai tukar. Selanjutnya, teknik analisis data. Metode analisis yang digunakan yakni analisis jalur atau path analysis, di mana analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel terhadap variabel dependen, sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening. Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews 10. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua struktur persamaan. Yang pertama, persamaan pengaruh variabel X terhadap variabel intervening. Kemudian persamaan kedua yaitu pengaruh variabel X dan variabel Y terhadap variabel Y. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu meliputi uji normalitas, uji autokolerasi, uji multikoleneritas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan uji statistik meliputi uji F atau uji simultan, kemudian uji T atau uji parsial, dan uji koefisien determinasi. Kemudian dilakukan uji Sobel, di mana uji Sobel ini dilakukan untuk mengetahui nilai koefisien pengaruh tidak langsung atau pengaruh melalui mediasi pada masing-masing variabel bebas atau terikat. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan.